Di triwulan 1 ini kita paham bahwa kurs dolar itu mulai meningkat, rupiah melemah, sehingga itu menambah beban operasi dari PLN. Di samping juga kita tahu bahwa cost of fund meningkat sebagai dampak dari gejolak ekonomi global akibat COVID ini. Namun kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa biaya energi primer itu trennya berkebalikan karena energi primer mengalami penurunan. Harga minyak mentah turun drastis menjadi $30 per barel, kemudian harga batu bara juga mengalami penurunan, sehingga kenaikan-kenaikan yang saya sebut tadi relatif di-offset oleh penurunan-penurunan biaya di sisi energi primer. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang mensupport keuangan daripada PLN dengan sebaik-baiknya, sehingga hal-hal yang di waktu yang lalu masih merupakan hutang pemerintah kepada PLN itu akan dibayar di tahun 2020 ini. Di samping tadi, maaf saya sedikit terlupa, bahwa pemerintah juga menjaga harga gas sehingga harga gas di sektor kelistrikan itu di waktu mendatang akan turun sesuai dengan standar yang telah disampaikan oleh atau diputuskan oleh pemerintah. Saya kira itu kita melihat secara umum kita impact kita terpengaruh oleh COVID ini, namun juga kita melihat hal-hal yang sebaliknya, yaitu bahwa energi primer menurun. Sudah barang tentu ini harus kita alami, harus kita jalani ya sampai redanya COVID ini, yang mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi COVID ini akan mereda, sehingga demand daripada listrik akan meningkat, dan dengan demikian maka pendapatan dari PLN di waktu-waktu yang akan datang, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan seterusnya, kita mengharapkan bahwa pendapatan PLN akan meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, akibat dampak pandemi corona yang tadi Bapak jelaskan, apakah PLN tetap pada target kinerjanya di tahun 2020 ini, ataukah akan ada adjustment atau penyesuaian, Pak Zul? Sudah barang tentu kita harus melakukan adjustment, ya. Adjustment dari sisi misalnya penurunan daripada demand. Kami menyadari, kami mengalami sendiri bahwa sistem Jawa Bali itu beban puncaknya di saat ini itu turun di sekitar 11%. Kami juga bersimpati bahwa pelanggan bisnis kami konsumsi listriknya turun di sekitar 15%. Kemudian pelanggan industri kami kebutuhan listriknya turun di sekitar 11%. Sehingga dari semua itu, walaupun ada sedikit kenaikan pendapatan dari pelanggan rumah tangga, namun kenaikan itu tidak mengcover penurunan dari sisi pelanggan bisnis maupun industri. Karena itu kami harus menyesuaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2020 ini, dan ini dalam proses untuk kami sampaikan kepada pemegang saham untuk membuat RKAP yang baru, revisi RKAP tahun 2020. Namun sebuah hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah apapun yang terjadi dengan penurunan penerimaan dari PLN dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, kami berkomitmen kepada satu hal, bahwa kami akan menjaga keandalan daripada listrik kepada seluruh pelanggan, baik pelanggan rumah tangga maupun industri di seluruh Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah mandat kami nomor satu, mandat untuk menjaga keandalan listrik dari seluruh pelanggan.